tidak ada bunga bagaimana? Tidak apa-apa. Yang penting hati ini, bunga hati kita gunakan. Om, Awignamastu Namasidam. Om, Sidir Astu, Tat Astu, Astu Swaha. Om, Swastiastu. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Para sahabat Renungan Dharma yang berbahagia. Kali ini kita akan memperbincangkan masih terkait dengan para dharmika yang mungkin selama ini kita lihat seperti misalnya yang dilakukan oleh Yayasan Jaringan Hindu Nusantara, pimpinan Pak Kanta Adnyana yang di Bali ini. Ya, saya pernah mengikuti beliau, memang luar biasa orang yang satu ini. Sangat rajin dan sangat peduli dengan para dharmika. Dan kemudian saya hanya ingin melengkapi sesuai dengan 3 kerangka dasar kita, bahwa para dharmika juga di samping selama ini sudah terjun langsung sebagai praktisi, saya lihat banyak sekali yang dilakukan oleh Pak Kanta ini yang lebih banyak bersifat praktek. Apakah itu manusianya, kemudian juga pelatihan-pelatihan misalnya. Nah, saya hanya melengkapi. Ya. Dan ini mungkin perlu sebuah pemahaman yang sistematis untuk para dharmika ini, sehingga aplikasi yang mereka lakukan tidak akan membuat mereka ragu. Nah, aplikasi yang saya maksud adalah hal-hal yang terkait dengan ritual, ya, dengan ritual ini. Nah, yang pertama mungkin perlulah para dharmika kita, ya, tahu seperti apa sebetulnya komposisi sarana dalam mengaplikasikan hal-hal yang sudah mereka dapatkan selama ini. Ya, jadi ini sering sekali membuat orang bingung. Bukan hanya para dharmika, banyak orang lain yang sudah sejak kecil menjadi penganut dharma juga bingung masalah sarana ini. Ya, atau lebih banyak kepada sesaji lah, seperti itu. Yang pertama kita harus tahu bagaimana komposisi sesaji yang selama ini ya dilaksanakan oleh umat Hindu di Nusantara khususnya, ya, di Nusantara ini, dan lebih khusus lagi di Bali misalnya, seperti itu. Ya. Jadi sebetulnya komposisi sesaji umat Hindu di Bali sangat sederhana, hanya terdiri dari 3 posisi. Yang pertama itu disebut dengan penyucian. Ya, kalau di Bali termasuk sesuatu yang tidak aneh. Ya. Dan penyucian ini bisa agak kompleks, bisa juga sederhana dan sangat sederhana. Bisa. Dan ini mungkin perlu saya sampaikan kepada para dharmika supaya beliau-beliau ini, mereka ini tidak ragu kemudian atau merasa terhambat atau merasa kesulitan. Jadi selain penyucian, yang kedua adalah persembahan. Persembahan juga bisa dia semarak, bisa juga sangat sederhana. Ya, yang ketiga adalah saksi. 3 ini sebetulnya komposisi sarana, ya, yang selama ini diaplikasikan oleh umat Hindu khususnya di Bali. Ya, kita tahu bahwa Bali adalah barometer. Bali adalah barometer Hindu di Nusantara ini. Dan tentu daerah-daerah lain juga punya sesaji masing-masing, dan itu tidak salah. Semuanya benar karena ini Nusantara. Ya, Nusantara dengan keragamannya terkait dengan sesaji-sesaji ini. Nah, yang pertama saya ulangi lagi bahwa para dharmika harus memahami bahwa komposisi sesaji hanya penyucian, persembahan, dan saksi. Titik. Nah, ini yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, seperti judul dari pembahasan kita adalah para dharmika perlu paham tentang kegiatan keagamaan Hindu yang hanya terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah Nitya Karma Puja. Jadi kegiatan keagamaan Hindu yang bersifat rutin.
Nah, ini tentu karena rutin ya lebih banyak diaplikasikan di rumah tangga. Dan tentu kalau sudah di rumah tangga ya tidak harus besar-besaran, tetapi juga sesuaikan dengan kemampuan. Ya, kemampuan. Kita kenal bahwa ada yang namanya desa kala patra. Nah, jadi untuk nitya karma puja itu ritual-ritual yang bersifat rutinitas dalam keseharian dan lebih banyak dilakukan di rumah tangga. Dan ini tentu kita bisa memilih mau semarak atau mau sederhana. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan yang tidak bersifat rutin. Jadi kegiatan keagamaan Hindu yang tidak bersifat rutin yang disebut dengan Naimittika Karma Puja. Nah, ini bisa di rumah tangga, bisa juga di luar rumah tangga. Artinya bisa bersifat individu, bisa bersifat sosial. Nah, ini juga pilihan, ya, pilihan. Kalau dia bersifat sosial, pastilah kita melakukannya bersama-sama dengan umat yang lain di tempat yang berbeda, misalnya di pura misalnya. Nah, kalau tadi nitya karma puja di rumah tangga, ini juga tergantung apa sarana atau prasarana yang kita miliki di setiap rumah. Ada rumah-rumah tangga Hindu ya, yang kemudian di sana ada para dharmika ya. Para dharmika misalnya di rumah-rumah itu sudah ada yang namanya prasarana berupa pelinggih misalnya. Ya, berupa bangunan yang disucikan. Misalnya di luar Bali ya, ada Padmasari dan Penunggun Karang misalnya, karena memadai nih ya, lahan di rumah cukup memadai untuk kedua jenis bangunan ini. Tentu ini juga memerlukan pengelolaan yang sedikit semarak. Misalnya pada hari-hari tertentu, hari-hari suci Hindu misalnya, ya yang sederhana misalnya setiap Kliwon misalnya. Dengan dua bangunan ini kita perlu melakukan ritual, perlu sarana, perlu sesaji misalnya, tetapi tetap bisa disederhanakan sesuai dengan kemampuan ya. Nah, ini perlu tahu. Jadi Dharmika harus bertanya ketika dia bergabung di sebuah rumah tangga misalnya, ada bangunan-bangunan seperti itu, apa yang harus dilakukan. Nah, kemudian ada juga karena lahan yang sempit tidak punya Padmasari misalnya, yang mereka punya hanya Penunggun Karang. Nah, ini juga harus diperlakukan sesuai dengan kemampuan. Jangan kemudian jor-joran di sana, ya. Nah, kemudian ada juga yang tidak punya Padmasari, tidak punya Penunggun Karang, hanya punya pelangkiran. Ini juga diperlukan pengelolaan yang lebih sederhana lagi. Tidak ada yang salah, ya. Yang namanya bakti dalam Hindu tidak ada yang salah dan tidak harus seragam. Sesuaikan dengan kondisi yang ada, kemampuan yang ada. Ini yang penting. Nah, kemudian ada malah yang sama sekali nggak ada apa-apa. Misalnya tinggal di apartemen, ya. Ya, sekarang banyak umat Hindu yang tinggal di apartemen. Banyak bahkan generasi muda Hindu lebih suka, lebih nyaman dia tinggal di apartemen, tapi tetap ingin melaksanakan baktinya sebagai umat Hindu. Tentu ada yang harus dilakukan, sangat-sangat sederhana. Misalnya saya kasih contoh yang di apartemen saja dulu ya. Anak muda pulang dari bekerja kadang-kadang tengah malam. Bersamaan misalnya purnama, ya, hari suci Hindu. Tidak mungkin mereka pergi ke pura karena sudah lewat tengah malam, ya. Itu mau tidak mau mereka harus melakukan sesuatu di tempat mereka tinggal, di apartemen misalnya. Apa yang harus mereka lakukan? Di apartemen misalnya, gampang saja, ambil segelas air, ya. Kemudian kalau ada bunga, masukkan ke dalam air itu bunganya. Kalau nggak ada ya tidak apa-apa. Yang jelas dengan air segelas itu kita kemudian bisa melaksanakan bakti kita, misalnya dengan ya Trisandia di sana. Lanjutkan dan keramaning sembah. Tidak ada bunga bagaimana? Tidak apa-apa. Yang penting hati ini, bunga hati kita gunakan, ya. Itu apartemen, sehingga tetap ya kita punya nilai bakti yang tidak kalah apabila dibandingkan dengan kita hadir di pura. Karena situasi yang membuat semua itu.
Yang penting tetap ingin melaksanakan bakti sebagai umat Hindu dengan sarana seadanya. Nah, ini yang penting sebetulnya. Kemudian kembali misalnya dia hanya punya pelangkiran, ya sudah. Misalnya pelangkiran saja yang dia punya, lalu bagaimana mengelolanya? Ya cukup dengan canang misalnya. Kita bisa beli canang di pura misalnya, kita bisa stok, ya kita bisa simpan untuk berapa hari misalnya ya. Kemudian canang satu untuk pelangkiran, kemudian satu segahan kalau memungkinkan ya, kalau memungkinkan kita buat segahan satu untuk dibawa, canang untuk di pelangkiran. Cukup ya. Tentu kita ingat yang kita lakukan ini disesuaikan dengan hari-hari suci Hindu, ya Kliwon, ya Purnama, ya Tilem, hari-hari suci yang lain seperti Galungan misalnya. Karena memang sarana yang ada hanya itu ya. Dan kita bisa gunakan dupa, tapi tetap yang saya sampaikan pada awal ini bahwa ada penyucian. Segahan itu sebagai penyucian. Kemudian ada persembahan, canang sebagai persembahan. Kemudian ada sebatang dupa sebagai saksi. Cukup dengan pelangkiran yang ada karena memang kondisinya seperti itu. Kita cukup penyucian berupa segahan, canang sebagai persembahan, dan dupa sebagai saksi. Lalu kita tidak punya apa-apa. Sama sekali nggak ada apa-apa. Ya, tapi ingat, di setiap rumah biasanya selalu ada yang namanya dapur. Dapur biasanya ada, air pasti ada, ya. Nah, bisa kita lakukan, ya. Misalnya kita sembahyang di dapur misalnya, dengan apa yang ada, nggak ada masalah. Tidak ada canang, tidak ada dupa, tidak ada apapun itu, tapi air tetap ada. Kita lakukan di dapur, tidak ada yang salah. Kemudian bagaimana dengan konsep atau komposisi yang tadi saya sampaikan? Waduh, gimana ini ya? Ya sudah, untuk penyucian cukup sebuah permen. Permen buka, taruh di lantai, ya. Kemudian kita nggak punya apa-apa, di meja hanya ada air 1 gelas, cukup. Tidak mungkin membakar dupa, tidak perlu dupa, tapi hati ini munculkan bahwa inilah bakti yang bisa saya lakukan. Tapi saya tetap mencintai Hindu sebagai pedoman hidup kita. Nah, kemudian misalnya kalau kita hanya punya penun karang, ya sudah, tidak apa-apa. Kita hanya bisa bakar dupa tiap pagi. Ya bakar dupa tiap pagi. Ya berdoalah. Kita tahu bahwa penun karang itu juga ada unsur Ganesanya. Ada energi Ganesha di sana. Jadi kita cukup membakar dupa satu, kemudian kita melakukan puja Ganesha, ya selesai, tidak ada yang salah, ya. Kemudian ada yang punya, tadi saya katakan ada pelinggih Parmesari, ada pelinggih penunggun karang, ya kita lebih banyak lagi melakukan perawatannya. Misalnya di Parmesari kita bisa aturkan canang setiap Kliwon misalnya, ya kalau Purnama mau mengaturkan daksina, ya silahkan, nggak jadi masalah. Tetapi ingat, tetap proses penyucian ada. Jadi kalau ada penunggun karang, ada Parmesari, ada segahan di bawah itu, ya. Nah kemudian bagaimana halnya? Saya serba terbatas, ruangan terbatas, lahan terbatas, kemampuan terbatas. Apa yang harus kita lakukan? Nah, Bapak Ibu sekalian, tahu kan beras putih, beras merah, ketan hitam, kemudian ada ketan putih yang sebetulnya kuning itu, ya. Nah, bisa dicampur, ya. Campur semuanya, jadikan satu, ya. Kemudian bakar dupa, bisa 3. Kalau bakar dupa 3, ya tentu ada doanya lah. Om Brahma ang namah, Wisnu ang namah, Siwa ang namah. Dupa 3, baranya masukkan ke dalam campuran beras tadi. Kemudian di permukaan beras, rajah atau ukir atau tulis ongkara. Sudah cukup. Nah, ini kemudian apa? Bagaimana menggunakannya? Ya, setiap Kliwon mungkin tebar sedikit. 1 sendok makan misalnya. Sudah, itu persembahan dan sekaligus dia menjadi penyucian. Ya, kalau mungkin bakar dupa, bakar dupa. Kalau tidak mungkin, ya sudah, tidak usah pakai dupa. Ya, cukup semua. Jadi sebetulnya yang namanya aplikasi nitya, karma, puja
dan Naimitika Karma Puja bisa dilaksanakan dengan cara yang sangat sederhana dan sangat meringankan kita. Tidak ada yang salah. Kita sebagai penganut Hindu jangan kemudian merasa ragu, merasa takut, merasa salah kalau hanya melakukan ritual-ritual seperti ini di rumah tangga secara sederhana. Saya berikan lagi tip yang lain. Nah, kembali kita punya penunggun karang. Tapi ingat, penunggun karang itu tidak sekedar satpam. Selama ini mungkin kita agak ragu dan menganggap bahwa penunggun karang hanyalah sekedar satpam. Tidak. Penunggun karang itu pun juga sebetulnya merupakan sebuah fungsi atau sarana yang menjaga kemakmuran kita. Lalu bagaimana caranya memfungsikan penunggun karang? Tiap hari kan kita masak nasi ya. Nah, ketika mencuci beras, air cucian beras itu jangan dibuang sembarangan. Tambahkan sedikit garam ke dalam air cucian beras itu, lalu campuran ini ditebarkan di seputaran penunggun karang. Atau kalau tidak punya penunggun karang ya tebar saja di halaman misalnya. Tidak juga punya halaman, upayakan punya pot satu aja yang ada tanahnya. Udah siram di pot itu saja campuran tadi. Nah, ini sebetulnya kalau secara kasar boleh saya katakan kita sedang memberi makan si pelinggih penunggun karang tadi. Nah, itu sebetulnya cara perawatan yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Tentu tidak harus ada jam-jam tertentu. Ya kalau misalnya kita masak nasi sore, ya sore kita tebar. Kalau pagi, ya pagi kita tebar. Tentu juga ada umat kita yang khususnya dari Bali akan melakukan yang namanya ngejot, saiban. Tidak salah, lakukan saja itu. Ya, mungkin untuk itu supaya ringan kita melakukannya, di dapur upayakan ada sebuah pelangkiran kecil. Jadi setiap kita habis selesai memasak nasi, sisihkan sedikit, kemudian di pinggirnya ada garam sedikit, lalu diletakkan di pelangkiran. Sudah selesai, tidak ada yang salah. Ya. Nah, kemudian bagaimana halnya dengan konsep yang saya sampaikan pada awal tadi, bahwa komposisi dari sarana atau sesaji. Yang pertama adalah penyucian, yang kedua persembahan, yang ketiga adalah saksi. Tetap ini bisa berlaku. Ya, kita bisa letakkan, tadi saya katakan permen di bawah, lalu nasinya di atas, ada dupa kalau mungkin membakar dupa, kalau tidak perlu pakai dupa. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, para dharmika khususnya, dan sahabat renungan Dharma, semua ini bisa kita lakukan dengan catatan ada sebuah latihan yang harus kita lakukan secara rutin menjelang tidur misalnya, yaitu upayakanlah melakukan yang namanya pranayama. Pranayama, bagaimana kita mengendalikan daya vital ini, dan juga sedikit renungan dan meditasi semampunya. Kalau ini bisa dilakukan, maka sesederhana apapun ritual yang kita lakukan, nilainya tidak akan kalah dengan ritual-ritual yang lain. Nah, demikianlah para sahabat renungan Dharma yang saya hormati. Semoga tayangan yang singkat ini bisa membuat perjalanan kehidupan kita akan semakin nyaman. Terima kasih. Om. Santi, Santi, Santi. Om.